relation with you because I thought I liked you. Come here. Halo warganet, kembali lagi di tonginas.id. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang petugas bandara yang diancam oleh teroris dan dipaksa untuk meloloskan bom ke dalam pesawat. Dia harus mengorbankan beberapa orang demi menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Dan tanpa banyak kumpres lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali waktu malam hari sebelum hari Natal tiba. Ada seorang pria mendatangi bandar senjata Rusia yang berkedok berjualan aneka tanduran. Pria tersebut kita panggil saja Udin. Udin ke tempat tersebut dan menemui bos bandar di sana untuk melakukan transaksi gelap. Bos itu lalu membuka uang yang dibawa Udin dan memberitahu bahwa pesanannya ada di bagasi mobil di parkiran. Bos itu pun memberikan kunci mobilnya. Setelah itu dia tiba-tiba gumoh dan langsung tersungkur begitu saja. Yang ternyata Udin meracunnya entah menggunakan apa. Udin pun juga menghabisi salah satu karyawan di sana, lalu dia pergi dan membakar tempat tersebut. Beralih ke sebuah rumah di mana ada seorang pasutri yang baru menikah. Dia bernama Kopek dan istrinya bernama Nora. Diketahui Nora sedang mengandung di usia menginjak 2 bulan. Sedikit informasi, pasangan itu bekerja dalam satu tempat di sebuah bandara di Los Angeles. Mereka lalu mempersiapkan diri untuk berangkat kerja bersama. Historically, Christmas. I love Christmas. Saat di terminal, Nora menanyakan kepada Kopek apakah dia tidak ingin mendaftar polisi lagi karena itu cita-cita Kopek sejak SMP. Namun Kopek menjawab untuk sementara dia akan fokus untuk yang sekarang saja. Setelah tiba di bandara, mereka berpisah ke bagiannya masing-masing dan berjanji bertemu saat isoma. Waktu masuk ke ruangannya, Kopek telat walaupun sudah berangkat sejak repet-repet. Dia lalu disindir oleh komandannya yang bernama Sarkowski. Dilanjut, petugas keamanan bandara bernama Lionel memberikan arahan kepada semuanya untuk mengecek tiket penumpang agar tidak ada tiket palsu yang bisa lolos mengingat akan ada ledakan penumpang saat libur Natal. Mereka lalu melanjutkan bersiap-siap di bagiannya masing-masing. Lalu teman Kopek yang bernama Eddie berbicara kepada semua orang bahwa Nora sedang hamil. Kopek bingung Eddie tahu dari mana karena dia hanya memberitahu kepada temannya yaitu Jason. Jason lalu mengatakan bahwa dia turut senang dan menyebarkan informasi tersebut kepada rekan-rekan lainnya. Sesaat kemudian, Kopek lalu menemui Sarkowski dan memohon untuk menaikkan jabatannya karena Kopek mungkin akan membutuhkan lebih banyak uang untuk persalinan istrinya. Namun Sarkowski menjawab bahwa Kopek selalu terlambat datang. Dia mengikuti Sarkowski hingga ke ruangannya. Dan akhirnya Jason pun memberikan jabatannya kepada Kopek. Kopek ditugaskan sebagai pemeriksa barang bawaan pengunjung menggunakan X-ray. Di sisi lain, seorang pria yang kita sebut saja Suro masuk ke parkiran bandara menggunakan mobil van-nya. Yang dimana ternyata si Suro ini adalah penjahat yang sedang mensabotase mobil tersebut untuk dapat bebas masuk ke bandara. Supir aslinya adalah Jess. Suro lalu mempersiapkan perangkat komputernya untuk meretas semua CCTV bandara hingga dia bisa melihat semua aktivitas di sana. Dan diduga Suro adalah bagian dari Udin yang akan menyelundupkan barang berbahaya ke dalam salah satu pesawat yang akan terbang. Mereka akan berusaha meloloskan barang tersebut melalui X-ray yang dijaga oleh Jason. Mereka juga memiliki anggota lain yang bertugas di luar memantau keluarga Jason yang akan digunakan sebagai ancaman jika Jason tidak meloloskan barang tersebut. Tapi apesnya, bagian itu sudah diserahkan kepada Kopek. Suro yang memantau petugas tersebut bukan Jason. Dia lalu kembali mencari siapa Kopek dan anggota lain pun meninggalkan rumah Jason dan menuju rumah Kopek yang dia dapat lokasinya dari si Suro yang ahli dalam bidang peretasan. Saat anggota lainnya sudah di rumah Kopek, dia mendapat informasi bahwa istri Kopek bekerja di bandara yang sama dan sedang dalam keadaan hamil. Kopek yang sudah mulai bekerja, dia dipanggil oleh seorang wanita yang menyerahkan sebuah barang.
Saat Kopek mengambilnya, dia mendapat pesan dari Udin yang menyuruhnya memakai barang tersebut yang berupa earphone. Saat Kopek memakainya, dia sudah terhubung dengan Udin yang tujuannya untuk memberikan instruksi kepada Kopek. Kopek lalu mengira itu adalah ulah temannya, Jason atau Eddie. Namun setelah Udin berbicara soal siapa Kopek, istrinya, dan kehidupannya, hingga Udin mengancam akan mencelakai Nora jika Kopek tidak mau menuruti perintahnya. Kopek pun langsung mak teratap karena dia sangat mencintai Nora. Kopek yang kemerungsung lalu mencoba menghubungi 911, tapi dia diketahui oleh Suro yang melihat dari CCTV. Udin pun lalu menyuruh Kopek untuk mematikan sambungan telepon tersebut atau Nora akan dihabisi dalam beberapa detik. Kopek pun langsung mematikan telepon tersebut. Sementara di tempat lain, detektif polisi bernama Elena sedang menyelidiki toko tanduran yang terbakar semalam. Di sana, dia menemukan jam tangan yang terbakar dan di dalamnya ada alat peretas suara namun sepertinya rusak. Elena yang mempunyai teman seorang ahli, dia akan menyuruhnya memperbaiki dan barangkali bisa menemukan bukti-bukti dari alat tersebut. Sesaat kemudian, Elena tiba di tempat temannya yaitu Willy. Namun, Willy hanya bisa menemukan suara dengan kalimat "Selamat Natal" dari pelaku tersebut. Kembali ke Kopek yang masih terus berbicara kepada Udin, Kopek diam-diam menggunakan jam tangan digitalnya untuk mengirim sebuah pesan. Dan lagi-lagi, Suro pun mengetahuinya yang berujung dia kembali diancam oleh Udin dan sesegera mungkin untuk menghapus pesan tersebut. Setelah itu, Kopek mencoba mengidentifikasi suara Udin dan diketahui Udin berada di tempat yang sama. Kopek pun lalu mencurigai seseorang. Di saat yang sama, ada seorang penumpang yang memanggil Kopek karena Kopek tidak fokus bekerja. Mengetahui dia sudah dipantau Udin melalui CCTV, dia pun meminta karcis penumpang tersebut dan menuliskan pesan waspada teroris dan diberikannya kepada Lionel, yang dimana tulisan tersebut hanya bisa dibaca jika menggunakan sinar UV. Lionel lalu membaca dan berjalan pergi, akan memberitahu semua petugas keamanan lainnya. Meskipun mereka sudah melakukannya dengan rapih, Udin dapat mengetahuinya dan dengan sengaja menabrak Lionel saat jalan. One night learned that there can be no lesson without consequences. Beberapa detik kemudian, Lionel pun langsung tersungkur dan meninggal di tempat. Udin pun langsung mengambil karcis yang berisikan pesan itu agar tidak sampai kemana-mana. Udin lalu bangun dan memperlihatkan wajahnya kepada Kopek dan berlalu begitu saja. Sesaat kemudian di suatu tempat, Kopek yang sedang merenung karena merasa bersalah atas kematian Lionel, dia lalu didatangi oleh si Udin dan si Udin mengatakan bahwa kematian Lionel adalah ulah dari Kopek yang tidak menuruti perintahnya. Udin lalu mengatakan kepada Kopek bahwa yang menjadi targetnya seharusnya adalah Jason, namun harus beralih ke Kopek karena Kopek bertugas di situ. Udin juga mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun hingga koper itu masuk ke dalam pesawat. Udin lalu berpesan kepada Kopek bahwa sesaat lagi akan ada pria bertopi merah yang membawa koper tersebut. Dan tugas Kopek hanyalah meloloskan koper tersebut hingga berhasil masuk ke pesawat. Udin pun pergi dan Kopek kembali ke tempatnya bekerja, namun di sana sudah ada Jason yang menggantikannya. Dia lalu menanyakan kepada Sarkowski dan Sarkowski mengatakan biarlah diteruskan Jason saja. Karena sudah kadung Kopek yang tahu, Udin menyuruh Kopek mencari cara agar dia bisa bertugas di sana lagi. Kopek pun lalu berlari ke sebuah minimarket untuk mengambil miras dan menukar gelas Jason dengan gelas yang berisi miras tersebut. Dan untuk mempercepat, Udin membantu Kopek dengan melaporkan kepada Sarkowski bahwa ada petugas yang sedang mendem. Sarkowski lalu mendatangi Jason dan menemukan bahwa gelas Jason berisi minuman keras, yang berujung Jason disuruh pulang oleh Sarkowski dan dia menyuruh Kopek untuk menggantikannya lagi. Jason lalu pergi dengan memandangi Kopek karena dia yakin Kopek yang menukar kopinya
dan membuat dirinya diberhentikan. Rekan lainnya pun juga mendesak Kopek. How your buddy, who's our designated driver every bar night, gets himself fired for drinking. Sesaat kemudian datanglah seorang bertopi merah yang dimaksud Udin yang diketahui bernama Matteo. Dia lalu menaruh koper hitam dengan pita merah ke atas konveyor. Saat koper itu melewati mesin X-ray, Kopek mendapati bahwa ada bahaya yang terdeteksi, yang dimana koper tersebut berisi 2 tabung bahan kimia yang sangat berbahaya yang tidak diketahui jenisnya. Mesin X-ray membaca bahwa cairan kimia tersebut memiliki potensi bahaya hingga 99%. Kopek pun keweden karena barang berbahaya ini harus dimasukkan ke dalam pesawat yang dimana pada saat Natal penumpangnya akan menjadi bertambah banyak. Tetapi Kopek tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membiarkan koper itu dibawa oleh Matteo. Beralih ke Elena, dia mendengarkan rekaman suara dari jam yang ditemukannya. Dia mendengar kata Novichok. Kemudian Elena searching dan menemukan bahwa Novichok adalah salah satu bahan kimia berupa racun yang sangat mematikan dan belum ditemukan penawarnya. Kembali lagi ke Kopek yang berada di kamar mandi sedang kumuh, lalu Udin pun mendatanginya dan menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan pekerjaan yang mengharuskan dia membawa koper itu sampai pesawat. Dan Udin mengatakan bahwa 250 korban hanyalah sebagian kecil daripada harus meledak di bandara yang sedang ada ribuan orang di sana. Udin lalu mengatakan kepada Kopek bahwa urusannya dan Kopek selesai ketika pesawat sudah lepas landas. Sementara di kantor, Willy mengatakan kepada Elena bahwa Kopek sempat menghubungi 911 namun Kopek tidak mengucap sepatah kata pun. Tak lama, datang seorang agen pengamanan bernama John yang mengklaim akan menemani Elena untuk menyelidiki tentang kimia Novichok. Elena lalu menyuruh Willy untuk menghubungi Kopek, namun ponsel Kopek mati. Elena pun curiga dan memutuskan untuk ke bandara saja. Elena juga mengutus untuk mendatangkan 1 kompi polisi ke bandara. Kembali lagi ke Kopek yang sedang berada di kafetaria saat makan siang, Nora merasa Kopek tidak seperti biasanya. Kopek yang masih berkomunikasi dengan Udin pun tidak sengaja membentak karena Udin terus nyerocos. Yang tanpa Nora ketahui, dia mengira Kopek membentak dirinya. Thought, we're gonna need things. Buddy. I thought this was good news. You'd say give it another shot. Stop telling me what to do. Singkat cerita, semua kembali bekerja dan Sarkoski mengumpulkan anak buahnya dan memberikan instruksi untuk mengecek semua isi koper penumpang sesuai arahan dari Elena. 1 kompi pun juga sudah tiba di sana. Kopek yang sempat melihat nama Matteo, dia pun menginput nama Matteo ke dalam sistem agar koper Matteo bisa ikut dalam pemeriksaan. I didn't even see an alert. You didn't get an official alert. Lance, you and Samir are going to be working. If they give you shit, guys, don't get excited, all right? Just our buddies at the LAPD. Tiba saatnya Matteo dibawa Sarkoski untuk diperiksa. Udin yang mengetahuinya langsung menegur Kopek, namun Kopek berusaha bodoh amat dan berlari menemui Nora. Nothing I can do. Di saat itu, Udin pun langsung memerintahkan Suro untuk menghabisi Nora. Saat Kopek sudah bersama Nora, ia harusnya akan menjelaskan semuanya, tapi Kopek yang melihat di kepala Nora ada sinar laser, Udin lalu kembali menghubungi Kopek untuk bernegosiasi dan menjanjikan Nora selamat. Kopek yang sangat menyayangi Nora, dia pun bersedia menuruti perintah Udin kembali. Kopek lalu ke kamar mandi untuk raup, disusul Udin yang juga ke sana dan menghajar Kopek karena dia melanggar perintah. Tapi Kopek mengambil pistol plastik Udin dan mengancamnya untuk tidak mencelakakan Nora. Seharusnya Kopek akan menembaknya, namun keduluan Udin yang sudah mengaktifkan timer untuk bomnya yang dalam waktu 10 menit semua orang di bandara akan mati.
Udin. Yang pertama, Udin lalu mengatakan bahwa bom itu bisa berhenti dengan cara di-reset ulang. Udin lalu menyuruh Kopek mendatangi Matteo yang sedang diperiksa oleh Sarkowski. Kopek pun bergegas lari ke ruangan Sarkowski dan Udin menyuruhnya untuk menembak Sarkowski. Namun Kopek yang orang baik tidak bisa melakukannya dan dilakukanlah oleh Matteo dengan menusuk Sarkowski menggunakan pulpen. Back with me, Case. Is what you do. Do it. Shoot. Just put the gun down and we can talk. Kopek lalu akan menghajar Matteo, tapi disitulah Kopek tahu bahwa si Matteo ini juga korban dari Udin yang juga diancam istrinya, yaitu Jess yang sedang ada di mobil van bersama Suro akan dibunuh. Terdengar agak aneh, tapi itulah kenyataannya. Udin lalu memandu Kopek untuk mematikan tim racun tersebut. Saat sudah berhasil, rekan Kopek datang mengetuk pintu, lalu Kopek menyembunyikan jasad Sarkowski. Then lift it out of the case by the frame. Pull up. Manual mode. Di sisi lain, Elena sedang bersama John dan dalam perjalanan menuju bandara, dia ditelepon oleh Willy bahwa agen John sedang berada di luar kota dan tidak sedang bertugas. Disitulah kemudian Elena mengetahui bahwa agen John yang bersamanya adalah plagiat. Saat Elena menodongkan pistolnya, agen John KW ini pun menginjak gas dan mengatakan bahwa memang dia bukan John yang asli. Dia adalah kelompok Udin yang lainnya. Elena lalu adu jotos di dalam mobil karena sedang berkecepatan tinggi, mobil itu oleng hingga terbalik. Agen John KW lalu berusaha mencekik Elena, namun Elena berhasil menembaknya. Elena pun keluar dari mobil dan meminjam mobil orang untuk menuju ke bandara. Sementara itu, Kopek dan Matteo membawa koper berisi bom beserta mayat Sarkowski ke gudang penyortiran bandara. Matteo yang juga terhubung dengan Udin lalu meminta Matteo menghabisi Kopek saja. Tapi Kopek berhasil menghindar karena dia melihat dari kaca di dinding. Mereka berdua pun baku hantam. Setelah itu, kejar-kejaran di antara keduanya pun berlangsung. Matteo lalu terus menembaki Kopek dengan pistol plastik, namun karena selalu meleset yang berakibat pistol itu meleleh dan peluru justru keluar dari belakang dan mengenai dirinya sendiri. Dia pun tewas terkapar. Kopek kemudian mengambil handphone Matteo dan mengirim pesan kepada temannya Eddie untuk membawa Nora menuju ke tempat yang aman. Sementara itu, Elena sudah tiba di bandara dan menyuruh semua petugas keamanan untuk mencari Kopek, yang dimana Udin juga menyusul Kopek ke tempat penyortiran koper. Udin lalu berhasil menemukan Kopek dengan alat pelacak kopernya. Dia lalu menembak Kopek namun hanya terkena di bagian lengannya. Karena tidak ada jalan, Kopek lalu bersembunyi dan membiarkan Udin mengambil koper tersebut. Beralih ke Eddie yang sedang memberitahu Nora melalui pesan yang diterimanya dari Kopek, yang benar saja Suro sudah tiba di sana. Dia pun mengejar mereka berdua, tapi Eddie berhasil dilumpuhkan sementara Nora sudah berlari menuju basement. Di sisi lain, Elena berhasil menemukan Kopek dan Kopek mengatakan bahwa istrinya dalam bahaya. Kopek pun dengan sangat terpaksa melumpuhkan Elena untuk sementara waktu. Kopek pun memberitahu kepada Elena ciri-ciri Udin si pembawa Novichok. Kopek pun bergegas berlari menuju basement. Sementara Suro juga sudah tiba di basement dan mengejar Nora, tapi Nora berhasil bersembunyi di antara mobil-mobil dan Suro mencari Nora seperti cipungan. Nora berhasil diketahui, namun dia dengan cepat memukul kepala Suro dengan botol. Nora lalu berlari menuju ke pos keamanan disusul Kopek di sana dan langsung memeluknya.
Suro pun ada di belakangnya saat Suro akan menembak tiba-tiba. Suro berhasil dilenyapkan oleh Jess yang berada di mobil van bersamanya. Kopek lalu menghampiri Jess dan memberitahu bahwa suaminya yaitu Matteo tidak selamat. Di sana Jess memberitahu bahwa Matteo memiliki 2 tiket penerbangan dengan tujuan berbeda. Sementara Udin yang sudah tinggal menunggu keberangkatan diparanin oleh seorang wanita anteknya. Dia lalu menukar tas Udin dengan parasut. Rencananya Udin akan terjun sesaat sebelum bom meledak di udara. Tibalah Udin di pesawat, dia membawa kopernya ke dalam namun tidak masuk di bagasi atas penumpang. Pramugari pun membawa kopernya ke bagasi utama pesawat. Sementara di dalam pesawat, Udin melihat seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Di samping itu, Elena mendapatkan informasi dari Willy bahwa tujuan utama Novichok akan diledakkan adalah seseorang di pesawat bernama Grace yang duduk di samping Udin. Karena Grace adalah pejabat yang visi misinya tidak sejalan dengan Udin dan atasannya Udin. Yang berarti Udin disuruh oleh seorang pengusaha untuk memusnahkan Grace, tapi dibuat seolah-olah kecelakaan dan menggunakan Novichok yang identik dengan Rusia, yang berarti dia mengadu domba. Sehingga bosnya si Udin bisa menjalankan usahanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Di sisi lain, Kopek dan Nora melacak koper tersebut dan ditemukan bahwa koper itu sudah berada di dalam bagasi pesawat. Nora lalu memberi solusi untuk menunda penerbangannya, namun Kopek menolak karena Udin akan mengaktifkannya jika pesawatnya tertunda, yang dimana itu akan memakan lebih banyak korban. Kopek lalu menjelaskan kepada Nora bahwa dia pernah menjinakkannya dan dia bisa mengulanginya. Kopek pun lalu bergegas dan tiba di bawah pesawat tersebut dan masuk ke bagasi secara diam-diam. Lalu dia mencari koper yang ditandai dengan pita merah. Koper pun sudah ditemukan dan Kopek bergegas merisetnya. Udin pun mendapatkan bomnya telah diriset. Dia pun turun ke bagasi untuk menanganinya. Sampai di bagasi, Udin menjumpai bahwa ada Kopek di sana. Udin lalu menembak Kopek dan mengenai kakinya. Okay. Pilot yang mengetahui ada gangguan, mereka pun memutuskan putar balik ke bandara asal. Setelah itu, Kopek pun berpura-pura menyerah dan menyerahkan koper tersebut ke Udin. Saat Udin membukanya, dia tidak menemukan racun di sana, yang ternyata sudah diambil oleh Kopek. Lalu Kopek mendorong Udin masuk ke ruangan kecil di bagasi. Kopek lalu melemparkan racun tersebut dan menahan pintunya hingga Udin pengah-pangian dan tewas di sana. I guess I woke up. Pesawat pun kembali landing di bandara asal. Kopek pun keluar dari pintu bagasi dan langsung dikepung puluhan polisi. Dan Elena datang lalu meminta polisi itu melepaskan Kopek. Elena lalu menanyakan di mana bom Novichoknya. Kopek lalu memberitahu bahwa bom itu sudah dimusnahkan beserta pelakunya di dalam bagasi pesawat. Nora pun menghampiri Kopek dengan raut bahagia. 1 tahun kemudian, Kopek beserta istri dan anaknya akan berlibur ke suatu kota impian mereka. Jason dan mantan rekan-rekan lainnya pun bangga dan Kopek sudah berhasil meraih cita-citanya sejak SMP, yaitu menjadi seorang polisi. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah silahkan kalian cari sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam rangkumannya. Saya mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe karena itu akan membuat saya berbahagia. Kata-kata penutup, sing wis ilang lalekno, sing urung teko entenono, sing wis ono syukurono. Cek menyalawi trengginas nih bos, subscribe dong.